Hari ini temanya menarik, yaitu pengasuhan anak usia dini di era digital. Ini mengingatkan kembali kepada Pokja 2 yang tentu saja di dalam program kerjanya ada bidang pendidikan. Mari kita jadikan keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan yang utama bagi anak-anak. Ini penting artinya. Kita sudah diuji di masa pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang tua sulapan berperan sebagai seorang guru yang selama ini mungkin sudah merasa terwakilkan di sekolah. Padahal kita tahu betul, terutama untuk pendidikan karakter, itu tidak bisa terwakili oleh siapapun, yang paling utama harus dari orang tua. Ini tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah aset. Aset bagi siapa? Bagi semua, bagi keluarga, bagi negara. Salah mendidik anak, maka terjadilah kefatalan ketika remaja. Begitu banyaknya gangguan lingkungan pada remaja. Ketika anak-anak, usia anak-anak tidak menemukan karakternya, maka yang paling ditakutkan adalah ketika memasuki usia remaja, mereka termasuk kelompok rentan yang mudah terganggu oleh lingkungan. Ini yang harus kita pahami bersama. Betapa besar tanggung jawab PKK terhadap pendidikan anak-anak. Maka mari Pokja 2 kita bersama-sama cerdik dan cermat membidik semua persoalan sosial yang ada di masyarakat itu untuk kita tuangkan di dalam program kerja kita masing-masing sebagai wujud bahwa kita siap bermitra dengan pemerintah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk semuanya yang sudah datang, mudah-mudahan 21 kecamatan lengkap. Terima kasih juga kepada Ibu Eva yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang dihadirkan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semakin memacu semangat kita untuk memajukan gerakan PKK di Kabupaten Jombang. Mohon izin Ibu-ibu, saya di sini tidak mengajari, tidak menggurui, tapi kita belajar bersama tentang bagaimana pola asuh anak di era digital. Tujuan dari pertemuan ini adalah menjelaskan bentuk pengasuhan orang tua dalam penggunaan komunikasi dan informasi dalam era digital. Saya harapkan bahwa setelah pertemuan ini ibu-ibu bisa mengerti apa saja yang harus dilakukan menghadapi anak-anaknya dalam penggunaan media digital. Kenapa? Karena penggunaan media digital ini akan sangat membawa dampak baik positif maupun negatif. Tapi kita nanti akan membahas di sisi negatifnya, karena positifnya jelas ibu-ibu akan bisa menerima semua segala dampak positif dari penggunaan media digital. Dampak penggunaan media digital pada anak. 10 bahaya media digital pada anak. Ibu-ibu, ini saya ambil garis besarnya aja, walaupun bahaya itu sangat banyak sekali, tidak akan habis kita kupas satu persatu. Jadi di sini saya ambil garis besarnya. 1, mengganggu pertumbuhan otak anak. Otak balita 1-5 tahun berkembangnya tuh 90%, di mana di usia 0 sampai 2 tahun itu 25%. Gitu ya. Lalu selanjutnya 75% dan sampai 5 tahun berkembang 90%. Maka bisa dibayangkan jika 90% ini terkontaminasi oleh informasi-informasi yang ada di media digital, bukan dari kita. Banyak pengetahuan-pengetahuan anak yang mereka dapatkan dari media digital. Ada nggak di usia balita yang sudah pintar memainkan HP? Banyak. Bahkan ibunya mungkin bingung, iki entuk teko endi? Bagaimana cara downloadnya gitu ya. Sedangkan ibu-ibu cara download aja masih bingung. Dia sudah bisa. Itulah perkembangan putra-putri kita atau mungkin cucu-cucu kita. Cucu-cucunya ibu-ibu yang sudah punya cucu. Kenapa? Karena kita membiasakan anak-anak kita untuk hidup dengan media digital tanpa pengawasan. Begitu ya. Stimulasi berlebih dari gadget seperti HP, TV, internet
iPad, televisi pada otak anak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan kognitif, gangguan dalam proses belajar, tantrum, meningkatkan sifat impulsif atau panik, serta menurunkan kemampuan anak untuk mandiri. Anak-anak yang sudah terbiasa main dengan gadget, pada saatnya dipaksa untuk berhenti, kadang-kadang nangis. Betul, Bu? Karena memang mereka sudah terbiasa, mereka sudah sangat asik menggunakan itu. Bahkan pada putra-putri kita yang masih balita, yang terbiasa melihat channel YouTube dengan berbahasa Inggris, dia akan bisa berbahasa Inggris tanpa kita ajari. Gitu ya. Itu yang menyebabkan anak menjadi suka bingung bahasa. Karena dia biasa mengerti apa yang ada di channel YouTube, sedangkan yang di sehari-hari bahasa Jawa. Itu yang menyebabkan anak kadang-kadang ada keterlambatan bicara. Salah satunya adalah dari penggunaan media digital yang berlebih. Kita lihat pada anak, kembali lagi Mas, pada anak yang usia masih baru lahir, perkembangan sel-sel otaknya itu masih jarang. Artinya sel-sel ini akan terhubung pada saat dia menerima informasi. Jadi di usia 0 bulan itu sampai 6 bulan itu masih 25%. Jadi semua informasi bagaimana cara ibu menyapa, bagaimana cara ibu mengajak berkomunikasi pada saat bayi itu akan menyambungkan di sel-sel otaknya bayi. Oh, ternyata kalau aku nangis, misalnya ibu langsung menyusui, itu bayi merespon, di otaknya dia merespon. Maka pada saat aku lapar, aku nangis. Nanti ibu akan datang untuk menyusui. Secara tidak langsung akan seperti itu. Lalu di usia 6 tahun sebelahnya sudah banyak sambungan-sambungannya. Karena apa? Karena sudah banyak informasi yang dia terima. Sudah banyak stimulasi rangsangan berita dari lingkungan yang sudah dia terima. Begitu remaja lebih banyak lagi. Hanya tinggal informasi apa yang sudah masuk selama itu. Begitu nggak? Bagaimana pengasuhan yang benar di era digital? Komunikasi. Ini komunikasi adalah salah satu kunci kita bagaimana menghadapi anak-anak melawan media digital. Bangun komunikasi efektif dengan anak, ada dialog. Menggali dari anak, menggali itu jangan dengan pertanyaan yang sifatnya mengintimidasi. Kalau ibu-ibu ditanya dengan bahasa yang enak kan enak juga jawabnya. Begitu juga anak. Prinsip digital parenting, orang tua harus melek teknologi. Ini Bu, prinsipnya. Ibu nggak bisa mengawasi anak kalau ibu tidak bisa menggunakannya. Belajar Bu, belajar. Terutama yang punya anak masih balita-balita. Kalau ibu-ibu punya cucu, anaknya nih, ajari, kamu bisa nggak? Kamu harus mendampingi anak nih, harus siapkan konten-konten anak di HP-nya. Ada tugas kelompok, di sini ada 21, kita akan menjadi 3 kelompok, membagi 3 kelompok. Ke semua tugas ini, ke semua kasus di atas libatkan ayah di dalamnya. HP-ku mana, Bu? Aku mau melihat TikTok. Aku mau main HP, Bu. Aku mau lihat TikTok. HP-ku mana? HP-nya masih dicas sayang, sabar Ya ya. lepasin, Bu. Masa dari tadi itu nggak penuh-penuh baterainya? Coba sekarang ibu ambilkan mainan yang lebih menarik. Nggak mau, pokoknya mau HP. Pokoknya mau HP. Kalau nggak pegang HP, aku nggak mau makan. Erlita, tolong dengarkan ibu ya nak. Jadi kalau misalkan main HP terus, nanti kan radiasinya kan besar. Tolong nanti kalau misalkan pengaruh di sampean nanti kan bahaya juga. Nah ini ibu punya mainannya. Radiasi itu apa, Bu? Radiasi tuh gini loh nak. Oh, kalau misalkan kita punya, nah gini misalkan kalau sama bermain, Ya. terus dimasukkan ke saku,
Nah, nanti kan radiasinya untuk masuk ke tubuh sampean ini loh. Berbahaya. Bahayanya kayak apa? Aku jadi penyakitan, aku jadi luka, aku jadi berdarah. Ya gini loh sayang, coba dengarkan ibu. Nah kalau misalkan radiasinya itu kan dirasakan tidak hanya sekarang, tapi nanti kalau sama sudah dewasa. Oh gitu Bu, kayak apa? Kayak misalkan dadanya nanti Sakit. gitu kan. Jadi adik nggak boleh main HP Bu? Boleh, tapi kan dengan apa ya, dengan tayangan yang lebih baik, atau misalkan dengan video yang bagus. Terus kalau adik nggak boleh main HP, adik harus main apa? Coba sebentar ya, ibu ambilkan mainan dulu. Nah ini kan ibu punya buku. Coba, nah ini kan ada. Kan adik belum bisa baca Bu. Ini kan ada gambar-gambarnya sayang. Nah, coba di sini kan ada buku Taman Posyandu. Nah, ini kan kamu waktu kecil ini loh ditimbang ini loh. Tuh. Nggak mau Bu, lebih bagus pakai HP. Pokoknya aku mau pakai HP. Ayah ini kemana sih? Ya, Kan di ayah. HP gambarnya bisa gerak-gerak, kalau di buku nggak bisa. Ini loh. Gini sayang, gini loh Bu. Ibu Itu nih, loh ya, masa gini, aku nggak lebih boleh ikut baik- main HP? Lebih baik kita arahkan anak kita kepada mainan yang ibu belikan itu. Kita tata ya nak ya. Mari coba Bapak Oh, Ayah jadi nggak boleh ajari. main HP, ini harus main ini. Ini kan ya, ini kan kita tata kan lah. Ini ada warna hijau, kuning, hijau mentah kan bisa ditata seperti gini. Lah gini kan juga bisa. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3 kan bisa gitu. Kemudian ini warna apa? Yellow. Terus yang ini Itu hijau pupus. green istilahnya. Itu green Seperti ya, ya. jombang, Bukan ini jombang pupus itu ya. harus warna hijau. Ya, ini kan juga bagus. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Ada gambarnya gini, nggih. Iya, nggak apa-apa wes. Aku mau baca buku, tapi ayah sama ibu yang bacain. Jangan main HP juga. Ya Bu, kalau Nanti gitu. ayah sama ibu yang bacain. Iya. Tapi kamu nggak boleh nangis Iya. lagi. Ibu Oke, juga tidak boleh siap. individu ya Bu ya. Mari kita perhatikan anak-anak kita biar nanti anak kita tumbuh jadi dewasa dan bisa membanggakan orang tua. Ibu bisa junjung dhuwur mendem jero orang tua. Ngaten nggih. Sudah, terima kasih. Nggak pakai baju, ha? Astagfirullahaladzim, kenapa anakku bisa melihat seperti itu ya? Aduh, adik, sedang lihat apa? Lihat gambar mah, bagus sekali gambarnya. Coba gambarnya. Gambar apa ya Maya? Oh, itu. Nah, sebaiknya lihat gambar yang bagus-bagus saja ya. Nah, ini biar saya ganti dulu. Saya carikan gambar yang bagus-bagus, oke? Itu nggak bagus ya Maya? Kayak Iya, bagus gambarnya. ini karena ini kenapa nggak boleh dilihat oleh anak-anak ini? Ya, nanti kita minta arahan ke ayah saja ya. Ya, kita panggil ayah. Iya ya, nggak boleh ya lihat gambar itu Mana ya. ayah? Ya, coba. Iya nak, gak boleh, itu gambarnya kurang bagus. Ini kalau ayah bawakan, ayah tunjukkan juga channel-channel yang bagus untuk anak-anak yang seusia kamu. Karena ini loh gambarnya lebih bagus loh, ada binatang-binatang, Ada kelincinya, ada kelincinya, ada ada bunga-bunga, dan masih banyak lagi yang lainnya yang lebih bagus dari gambar yang itu. Lain kali lihat dari channel yang ini ya untuk kamu ya nak. Iya mah, terima kasih. Anak saya tadi kemana ya sampai jam sekian, belajar aja enggak. Oh ini sik cilik ya Bu ya, belum 2 tahun ini ya, belum 2 tahun anaknya. Terus cari SD, wah bingung aku Bu. Gini,
Kemana ya anak saya? Sejak siang sampai malam nggak makan, nggak pulang. Lah terus mandi kapan? Kok sampai sekarang nggak pulang? Waduh, ini Pak nih yo gitu. Anaknya ora diperhatekno, dibarno ae. Ternyata lah iya, lah di sini kamu itu gimana sayang, kok main HP terus? Tadi nggak daring ta? Yo gimana? Ini punya tugas sekolah sayang. Gimana? Udah, Mak. Kapan? Ya kemarin. Loh, kemarin. Wang sekarang belum. Masih sibuk, Mak. Ini ada, aduh. Loh, nggak boleh sayang ya. Itu belum boleh untuk sampean sayang. Ya, itu gambar apa? Lo Donald bebek di situ. Iya, tapi ini kan bagus, Mak. Nah, ya enggak sih. Sampean sudah kelas 5 SD, harus pinter, nggak boleh main HP saja, gitu loh ya sayang. Tapi suka game, Mak. Lo Gamenya, Mak. ya harus dibatasi, biarpun ngegame nanti ada waktunya sendiri. Kalau sudah daring, sudah laksanakan tugas, itu baru boleh main HP ya. Nggak mau bantu. Loh, lah mama kerja kok ya minta bantu mama, kan ada papa juga kerja buat beli susu sampean lah gitu. Oh gak suka susu, sukanya apa? Saya sukanya main game, Mak. Loh ya harus dibatasi sayang ya, nggak boleh main game terus ya, nanti itu matanya juga berpengaruh ya, kena radiasinya HP gitu loh sayang. Nanti nek sakit siapa yang ngobat no? Yo mama, makanya mama cari uang. Tapi kan nggak dibatasi sama Mama. Yo, ya kita caranya gimana ya? Kalau sampean semacam itu terus, kita bikin kesepakatan. Iya. Tapi jangan bilang sama ayah ya, Mak. Loh, ya ayah harus tahu loh nak. Ayah harus tahu. Kita bikin bersama-sama kesepakatan. Biar sampean nanti jadi generasi penerus bangsa yang hebat. Remaja milik bunda sama ayah, nggih, bukan milik orang lain. Kalau sampean sekarang nggak pinter, nanti mama papa yang salah gitu loh, nggih. Itu ayah datang, Mak. Loh iya, ya gimana ini? Enaknya gimana ya? Masa sejak tadi pagi sampai sore main HP, daring pun belum. Terus gimana ini ya? Ayo bikin yang enak gimana gitu loh ya. Ayo nak. Nanti saya pinter, kasih hadiah Mama, Papa. Iya, pokoknya yang penting anakku harus pinter dulu. Nanti kalau pinter, mama papa pasti kasih hadiah gitu loh ya.